sebenarnya Itu di bawah naungannya pemerintah atau bagaimana? enggak. Sebenarnya ini bisa jadi pusat perhatian dari pemerintah. Benar sekali. Iya dong. Karena kenapa? Kalian ini kan para seniman Iya. yang bisa membawa nama daerah Kota Palu, ya kan? Kenapa sih tidak kurang jadi pusat perhatian dari pemerintah? Gayanya Iya. Zoro. Weh. Tidak pernah ditahu ini. Abang lalu pengennya dulu jadi Ranger apa? Ranger merah pasti. Kalau saya sih Ranger merah ya apa ya? Oh, komunitas cosplay Gorontalo ini. Dulu juga pernah itu 2016 saya sempat diundang di sana jadi juri di sana. Jadi mohon bahan pertimbangannya untuk menjadi bahan pertimbangan perhatian untuk ibu dan bapak sebagai gubernur atau dengan wali kota. Halo semuanya teman-teman OTT Podcast, selamat datang di OTT Podcast Suara Kita, ruang bicara kreatif di mana kita kulik cerita, budaya, dan komunitas dari berbagai sisi. Nah, episode kali ini kita bakal nyelam lebih dalam ke dunia penuh warna, kostum, dan karakter. Dunia cosplay. Wih, keren kan? Nah, tapi tunggu dulu guys. Bukan sekedar soal berdandan ya, ala karakter favorit dari anime, game, atau film. Nah, di balik make up tebal dan kostum rumit ada gairah, kerja keras, bahkan peluang bisnis. Spesialnya kita bakal sorot bagaimana dunia cosplay tumbuh di kota Palu, sebuah kota yang mungkin belum banyak disorot sebagai pusat budaya pop, tapi ternyata punya komunitas cosplay yang solid dan kreatif banget. Wah, keren kan? Nah, dari sekedar hobi ya, iseng-iseng mungkin di SMA, sampai jadi peluang bisnis, jasa pembuat kostum, event organizer, sampai brand ambassador. Cosplay di Palu punya cerita sendiri. Ayo kita simak dan gali bareng-bareng bersama narasumber kita, Muhammad Syafril, atau bisa dipanggil Puli, nama akrabnya ya. Halo, Bung Syafril Puli. Iya. Oke. Panggil Puli. Ya. Panggil Puli ya. Iya. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai di OTT Podcast ya. Suatu kebanggaan buat kami dari tim OTT Podcast ya, sudah bisa mau meluangkan berbincang, mengedukasikan profesi Anda ya, bergelut di dunia cosplay ya. Cosplay ya. Nah, Bung Puli, boleh sebelum kita masuk ke topik ya, saya ingin coba Anda perkenalkan sedikit banyaknya ya, latar belakang Anda ke teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu yang kita cintai ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puli. Ya. Sebenarnya saya itu dulu gimana ya? Dulu itu bukan juga tukang ya. Kayak dulu itu kerja-kerja kayak serabutan. Nah, jadi dulunya sempat kerja serabutan. Iya, jadi kayak dulu saya suka menggambar. Oh, dulu suka menggambar. Mural-mural dinding. Oke. Nah. Terus dulu suka juga kayak waktu masih sekolah juga jual-jual gambar ke kayak dulu SMP jual-jual gambar ke SD gitu. Jual gambar gitu. Oh, ke SD. Iya. Itu ada yang beli? Ada anak SD. Oh, begitu. Waktu pada saat itu jual-jual ke SD itu jual berapa kalau boleh tahu itu? Jual berapa ya dulu? 500 ya? 500 rupiah? Ya, satu gambar. Nah sebelum, tuh. Sebelum kita lanjut dulu, saya penasaran itu, maksudnya Anda menggambar itu memakan waktu berapa lama itu? Nah, untuk gambar pada saat dulu itu, maksudnya saya tidak terlalu lama sih. Tidak terlalu lama. Iya, jadi kayak dulu gambar-gambar kayak Dragon Ball. Oh, nah itu karakter dari anime gitu. Oke. Gitu. Nah, oke.
Berarti itu memang sebelum masuk ke dunia cosplay dulu ya. Jadi Anda itu masih nggak menggambar. Ya, istilahnya kalau dinding apa semua gitu. Istilahnya kalau mau dibilang itu masih menggambar kasar-kasarnya ya. Iya, kasar-kasarnya. Oh gitu. Oke, siap. Itu memang betul-betul dari niat ya. Iya, kayak hobi. Atau hanya iseng-iseng gitu ya pada saat itu. Hobi menggambar juga dulu menggambar hobi. Nah, oke Bung Puli. Thank you sudah memperkenalkan latar belakang Anda. Memang sungguh-sungguh luar biasa. Artinya, jujur saja, saya mencari referensi mengenai cosplay ini nanti di saat Anda menjadi narasumber saya. Iya, karena memang saya jujur juga saya belum terlalu belum terlalu hatam mengenai cosplay ini loh, ya. Karena memang pas-pas, ternyata cosplay mengenai yang kayak seperti suka-suka dulu nonton anime. Kan dulu kan setiap hari Minggu kan tuh film-film kartun, Dragon Ball, Doraemon, kan itu semua ada semua. Jadi tertanam sudah sampai besar. Keren. Nah, Bung Puli, saya panggil sesingkat saja ya. Bung Puli ya. Oke, Bung Puli, apa itu artinya cosplay? Bisa lebih jelaskan lagi. Untuk cosplay sendiri sebenarnya dari kepanjangan costume play. Costume play. Ya, jadi di mana kita itu bermain kostum. Ya. Jadi dulu itu pertama kali cosplay itu sebenarnya dari Amerika. Pertama kali itu dari Amerika. Ya. Itu dari mereka tahu itu Halloween. Halloween atau Halloween? Halloween. Iya, Halloween. Jadi dia itu mereka kan setiap Halloween kan mereka memakai kostum-kostum menyerupai film-film horor lah, film-film fantasi lah seperti itu. Nah, terus berkembang masuk ke dunia Jepang. Gitu. Dari Amerika dulu, Bro? Amerika dulu pertama cosplay. Shit, berarti saya pikir ini saya berarti memang awal mulanya dari Amerika. Ya, awal mulanya dari Amerika. Ada apa-apa ya? Jepang dulu. Jepang ini tinggal Jepang itu dulu kayak buat anime apa seperti itu. Kartun-kartun dari Jepang itu namanya anime. Sedangkan kalau kartun-kartun budaya barat itu ya kartun, kita taunya kartun seperti Tom and Jerry, ya kan? Iya, betul. Tom and Jerry, Casper dan lain-lain. Nah, masuk ke Jepang itu namanya anime. Ya. Masuk ke Jepang namanya anime. Ya, ada juga tokusatsu. Tokusatsu itu seperti Kamen Rider, Power Ranger. Nah, seperti ini. Namanya tokusatsu namanya. Namanya apa? Tokusatsu. Ya. Mau saya tahu Pak. Yang cuma kita pada umumnya kan yang kita tahu namanya Power Ranger. Satria Baja Hitam. Begitu. Oke. Jadi masuklah ke Jepang. Di Jepang mereka Halloween, tetapi mereka ikut kostum-kostum dari animenya mereka gitu. Untuk lebih memperkenalkan negaranya mereka, budayanya mereka seperti itu. Jadilah sampai ke negara-negara lain mengikuti, tampilnya di Indonesia seperti itu. Wih, keren. Ternyata dari step by step atau prosedurnya ternyata begitu ya. Orang banyak kan berpikir cosplay dari Jepang. Iya kan? Iya, jelas. Iya, memang. Apa ya? Memang tidak bisa dipungkiri. Banyak apalagi di era zaman digitalisasi begini kan pasti dari ini orang masih berpikir itu anime itu asal mulanya dari Jepang. Ternyata memang asal mulanya dari Amerika cosplay. Cosplay itu. Oke. Nah, Bung Puli, kita coba sudah masuk ke ini ya, pengertian apa itu cosplay. Oke. Nah, saya coba ini bagaimana Anda mulai mengenal dunia cosplay ini? Nah, itu coba. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, pertama itu karena lebih rinci kan. Pertama itu dari suka nonton anime, apalagi dulu waktu TK itu suka nonton Kamen Rider, Satria Baja Hitam. Itu saking fansnya itu sampai beli bajunya, sampai beli boneka-bonekanya Satria Baja Hitam dulu. Oh begitu. Terus mulai sampai SMA itu sempat ya kayaknya hampir semua laki-laki tuh cita-citanya pengen jadi ninja kayak. Pakai pedang ya kan. Oh begitu ya. Bikin pedang dari kayu. Jadi saya ingat juga temanku ada di namanya Trinit di Kota di sekolah panggilan. Oh begitu ya. Oke. Jadi seperti itu buat kayu, buat pedang dari kayu.
sampai dulu pas sudah ada YouTube tahun 2011 itu pertama kali saya lihat di YouTube itu ada semacam itu cosplay pertama kali. Ternyata ada seperti ini cosplay itu masih di luar, masih di Jepang, lihat-lihatnya Itu di Jepang, tapi Anda mulai pengetahuan di cosplay itu nanti sudah di Jepangnya. Iya, dari nonton YouTube itu. Iya, nonton di Jepangnya, YouTube, bukan ya. sebelum itu. Kalau Indonesia, belum tahu Indonesia dulu. Oke. Pas 2012 itu ternyata ada cosplay di Indonesia, belum ada di Palu. Belum di Palu, baru Indonesia. Sampai ke tahun 2013, 2012 akhir, itu ada teman, jadi buat sebuah komunitas, pertama kali, itu komunitas cosplay Palu pertama kali itu, jadi sampai terbentuknya itu di awal Januari. Ya. Peran media, ya kan? Sekarang kan kita hidup di zaman era digitalisasi. Nah, sekarang ini bagaimana Anda berperan di peran media sosial atau di komunitas lokal? Ya. Jadi dulu itu cosplay pertama kali itu dulu kan kayak jarang sekali ya untuk media. Apalagi dulu ya, cuma betul, Facebook kan, ya, cuma Facebook kan, belum ada IG, ya, betul, TikTok. Jadi masih Facebook, kita situ buat grup apa semua di Facebook. Sampai ya menurut saya media itu untuk sekarang itu sangat membantu kita gitu. Jadi gitu, untuk memperkenalkan. Beda memang dulu Iya, beda sekali. Oke, terus asik. Dulu itu wah kayak di zaman batu kalau cosplay pertama kali di Palu itu. Oh gitu ya? Iya. Untuk menyebarkan ke teman-teman saja itu masih susah. Jadi untung-untungan kalau kita di Facebook semua. Saya coba mau ingin tahu ini. Sebelum ada sosial media, ya perjuangannya kalian itu bagaimana? Nah, itu perjuangan kita. Jadi kita berkostum. Jadi ada setiap bulannya itu kita namanya cosplay. Cosplay di jalan. Cosplay jalan. Di jalan. Jadi di tempat umum seperti kayak di Taman Wali Kota atau lalu masih ada anjungan, kita cosplay di anjungan untuk supaya orang tahu bahwa kita ini ada lah itu. Promosikan cosplay itu di Palu ada gitu. Jadi biar orang umum mungkin yang tidak tahu bisa tahu karena lewat di tempat umum situ kan lagi tempat-tempat ramai. Jadi kita dulu setiap bulannya ada lakukan cosplay namanya seperti itu. Jadi biar orang tahu wah ini dari jauh pakai kostum apa kan pasti orang apa ini kok aneh-aneh begitu kan. Nah setelah mereka lihat mungkin ini ternyata ada cosplay seperti itu. Untuk gitulah dulu kita untuk memperkenalkan cosplay di Kota Palu. Kalau ya berarti memang perjuangan dulu itu memang bisa dikategorikan memakan keringat juga ya. Iya benar. Itu ada sampai berapa orang kalian itu dulu? Dulu sudah lumayan ramai kita. Ada ratusan? Enggak jauh sampai. Oke, puluhan ya? Ya puluhan lah. Puluhan lah ada ya. Komunitas cosplay di Palu. Itu siapa saja pelopornya itu? Untuk pelopor pertama kali itu ada temanku. Jadi dia pertama yang mencetus, bukan juga mencetus. Jadi pertama itu antara yang penyuka Jepang. Jadi kayak penyuka Jepang itu kayak Harajuku. Harajuku maksudnya Harajuku itu kayak styling Jepang yang nyentrik, bukan yang nyentrik kayak gimana ya? Yang rambutnya diri-diri apa semua itu namanya Harajuku. Itu namanya Harajuku. Dengan pakaiannya yang aneh-aneh. Itu namanya style Harajuku. Ada di tempat di Jepang namanya Harajuku kota. Stylenya mereka seperti itu. Apakah bisa dikategorikan seperti Dragon Ball? Enggak, bukan. Jadi mereka style sendiri, bukan dari anime, bukan dari style sendiri. Jadi kalau kayak di Amerika atau di Inggris tuh anak punk. Iya. Nah mereka itu Harajuku. Ya. Tapi stylenya mereka styling nyentrik gitu. Begitu. Harajuku terus pecinta anime, pecinta tokusatsu, pecinta game. Nah, karena terpisah-pisah, jadi teman buat inisiatif untuk kumpul lah kita. Kumpul, terus buat grup, terus tentukan tanggal kapan kita kumpul untuk gatheringnya. Nah, gathering pertama itu si Dito lah yang buat teman ini. Apa itu? Dito namanya Dito. Dito. Dia yang pertama buat ini dengan Andi. Dito itu sebagai apa dia? Dulu ketua pertama kali. Pertama kali dia ketuanya. Ya. Sebagai pendiri juga pendirinya. Pendiri juga cosplay Palu. Ya. Dia namanya Dito itu. Beliau sekarang di mana itu?
Dia sekarang masih sekarang dia jadi dosen. Tapi dia masih cosplay juga. Oh, masih cosplay juga dia. Iya. Curiga dia dosen ini. Curiga dia dosen apa? Dosen cosplay. Dosen cosplay. Dia mengajar bahasa Inggris. Oh, belajar bahasa Inggris. Ya. Boleh, saya mau belajar bahasa Inggris. Saya mau menjadi ini. Murid. Kalau misalkan di tantangan awal, tantangan awalnya kalian itu dengan keterbatasan akses properti dan bahan kostum itu bagaimana? Nah, itu dulu kita tuh menggunakan bahan-bahan seperti kayak koran. Koran dulu kita itu lapis dengan lem fox putih Ya. atau memakai sabun untuk membuat itu dulu kan cara membuat topeng pakai tanah liat. Pakai tanah liat? Iya, jadi dulu itu ada caranya untuk membuat topeng dari kita buat tanah liat membentuk wajah, terus kita lapis dengan koran, air sabun. Kalau tidak ada lem, pakai air sabun. Kalau tidak ada lem, Tidak ada lem fox putih, kita pakai sabun, air sabun. Air sabun, oke. tempel terus itu koran sampai tebal, kemudian kita cat, itu jadi topeng. Jadi Nah, dulu pernah juga kayak helm Iya. bulat juga kita untuk base bikin helm, kita itu pakai base-nya helm juga gitu. base lemnya Pakai juga. koran juga. Seperti itu dulu. Itu dulu begitu Ya, ya. karena dulu kan belum tahu bahan-bahannya. Sekarang sudah mulai tahu bahan-bahannya apa semua. Sekarang masuk kalau bahan-bahannya yang kalian pakai itu belinya di mana? Di Palu ada, cuma itu di Palu kita kalahnya itu dengan daerah-daerah lain itu harganya. Di sini harganya Berarti di Palu luar masih biasa. kategori mahal-mahal. Ya, harganya Gitu itu harga bahan di sini mah. Makanya Dan juga terbatas. Jadi kayak kulit imitasi itu kayak warna emas apa. sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sebenarnya, nah begini, sebenarnya kalau saya mau mendengar dari pernyataan Anda ini, ya kan, sebenarnya ini bisa jadi pusat perhatian dari pemerintah. Benar. Iya dong. Karena kenapa? Kalian ini kan para seniman Iya. yang bisa membawa nama daerah Kota Palu, ya kan? Kenapa sih tidak kurang jadi pusat perhatian dari pemerintah? Tanda kutip ya. Iya. Maksudnya, jadi makanya menurut saya sih ini yang kalian gelutkan ini di bidang seniman ini seperti cosplay ini sebenarnya bisa menjadi batu loncatan sampai ke nasional, Ya. ya kan? Dan juga bisa membawa apa kebanggaan nama daerah Kota Palu dan seperti kendalanya harga-harga bahan, ya kan? Yang seperti Anda sebutkan tadi masih terkategori mahal, itu sebenarnya jadi pusat perhatian bisa mencari solusi, dicarikan solusi supaya meringankan, ya kan? Kalian punya ini, ya untuk membeli bahan, ya kan? Supaya kan, siapa yang ini loh? Kan begitu, siapa yang tidak sangka-sangka kalau misalkan kan apa bisa menaikkan pencitraan nama Kota Palu. Makanya jadi saya bilang ini semua harus memang menjadi bahan perhatian oleh pemerintah Kota Palu. Oke? Nah, kalau misalkan nih Bung Puli, peluang jasa pembuatan kostum dan proposal lokal itu bagaimana? Untuk di bagian Palu sendiri ya mungkin walaupun sebenarnya gimana ya, karena bahan tinggi. Ya, karena saking saking bahan tinggi, cuma kita mau kasih harga juga itu biasanya sebenarnya di Palu ini untuk pembuatan properti dengan kostum itu tergolong murah. Tergolong murah? Iya, tergolong murah walaupun bahannya mahal, tapi kita tergolong murah di sini. Nah, tunggu dulu lagi. Ini jadi agak sedikit ini. Iya. Oke, jadi kayak misalnya kayak pembuatan helm seperti ini. Oke. Nah, ini pembuatannya seperti ini. Membuat helm seperti ini di Jawa itu harganya bisa sampai 400, 500, bahkan ada sampai 1 juta. 400-500an sampai 1 juta. Tergantung kerumitannya. Oke. Di Palu sendiri itu harganya malah bisa sampai di bawah. Karena di Palu maksudnya harganya tidak sampai 400-500an. Karena gimana ya? Mungkin ya apa ya? Ya kalau artinya saya bisa tangkap. Mungkin saja ya. Menurut mereka mahal sekali harga seperti ini. Sepakat. Karena kemungkinan
kemungkinan karena faktor juga perekonomian Kota Ya. Palu masih mungkin masih tergolong minim ya dari segi UMR-nya, Iya. UMK-nya, ya kan mau dibandingkan punya gaji 1 bulan cuma sekian, Atau mungkin kesenian di Kota Palu mungkin belum terlalu dihargai. bisa jadi juga bisa jadi juga masuk akal. Padahal kan sebenarnya kan seni itu kan ya bukan dilihat dari misalnya kayak harga bahannya atau apa, dilihat dari harga seni gitu. Harga seni teknik Ya, itu teknik. tidak murah loh. Ya kan? Karena kalian itu jangan, orang biasa kadang melihat talentanya kita atau talentanya kalian sebagai seniman, orang yang mungkin kurang memahami, pasti mungkin mereka cuma lihat cuma begini, iya, kata cuma itu. Kata cuma. Jadi kayak mereka itu menyamakan dengan buatan mesin sama buatan tangan itu beda. padahal Kita ini manusia loh. Otak itu, komputer itu dari otak manusia. Kan begitu. Jadi makanya itu orang-orang kadang yang menilai itu kata-kata cuma itu cuma begitu, kemampuan cuma begitu. Coba kalian bikin. Ya, coba kalau memang cuma ya buat sendiri. Iya, coba buat. Jangan cuma hanya menjas keahliannya orang. Kan begitu kan? Ya, benar-benar. Itu saya kurang setuju saya. Makanya saya bilang itu. ini cosplay ini sebenarnya itu sebuah seni yang lengkap, Bang. Ya jelas dong. Karena ini kan seni rupa toh. Ya seni Dari rupa ya. sebuah yang tidak ada jadi ada kan. Sepakat. Terus kayak seni lukis kita ada, mengikut warna apa semua. Terus kayak di cosplay juga kita itu ada seni kayak teater, kita di atas jadi buat drama apa semua, drama panggung. Ya. Ada dance menarinya. Ada dance menarinya. Iya, ada dance menarinya juga, ada juga menyanyinya. Jadi saya rasa itu cosplay itu menurut saya pribadi. Itu cosplay itu sebuah seni yang lengkap kita. Karena semua di situ ada. Oh begitu ya. Dari seni. nah, berarti dulu. Oke. Saya coba masuk ke ini. Di Kota Palu ya kan. Nah, di mana workshopnya? Workshop itu ada di rumah saya buat sendiri. Begitu. Berarti sampai sekarang itu workshopnya ada di rumah. Iya. Nah, untuk teman-teman seperjuangan atau pegawai, ya, atau sifatnya mengarah ke profesian, itu bagaimana itu kira-kira? Nah itu kayak biasanya kan kayak kemarin saya sempat itu ada dapat proyek jadi kayak untuk pembuatan dinosaurus. Oh, itu saya buat dinosaurus lalu. Oke, terus ya. Buat dinosaurus, buat robot kayak Transformers, Gundam itu kalau Bang tahu mungkin yang di Bambaru itu saya yang buat itu dinosaurus, robot-robotan saya yang buat dengan tim gitu. Oh begitu, oke. Dan teman-teman. Makanya kalian bisa dikatakan seniman juga atau bisa dikatakan seniman juga ya. Iya. Atau cukup dengan dikatakan pegiat hobi. Iya. Ya, gitu. Makanya sekarang kalau ini kan saya dengar kalian ini yang membuat apa ya, karikatur itu? Iya. Nah, semacam karikatur apa itu? Apa itu? Yang kayak di dinosaurus itu yang iya. di mana? Di Bambaru. Di Bambaru. Iya, Pasar Tua. Pasar Tua. Itu jujur dari awal mulanya itu tempat dibangun, saya belum pernah masuk. Saya belum belanja karena saya orang jarang keluar. Nah, karena keterbatasan apa juga ya? Keterbatasan pada saat saya itu memang kayak orangnya apa ya, nanti betul-betul saya rasa mood enak atau memang bareng dengan teman-teman baru saya mau keluar. Tapi kalau keluar saya lebih banyak nongkrong di rumah. Nah, coba Bung Tuli, coba ceritakan itu kalian ya, komunitas cosplay ya, membangun atau membuat itu apa ya namanya itu tempat. Itu tempat sebenarnya tempat punya orang. Ya, oke, punya orang. Jadi mereka kayak apa? Memakai jasanya kita untuk pembuatan dinosaurus, kostum-kostum robot seperti itu. Untuk mereka ditaruh di tempat mereka. Seperti itu. Berapa hari itu pembuatannya? Pengerjaan itu hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Berapa orang kalian? Kita kerja itu 4 orang. Jadi dinosaurus ada berapa kemarin buatnya itu dinosaurus ada 12-14
14 dinosaurus. 14 Jadi dinosaurus. yang besar sekali itu ada satu. Terus yang sedang itu ada 5, sisanya ada yang kecil-kecil seperti itu. Oh begitu ya. Iya. Terus ini kan yang ada di sana, ya kan, itu yang dapatkan project itu siapa? Dari kenalan-kenalan, jadi Dari kenalan-kenalan. Ini misalnya kayak dulu itu maunya pertama itu sebenarnya Itu di bawah naungannya pemerintah atau bagaimana? enggak. Enggak ya? Itu hanya orang pribadi. Orang pribadi. Gitu. Oke, Mereka mau oke. buat wahana di Kota Palu yang mungkin belum pernah ada. Jadi mereka buat. Oh, Gitu. jujur ya. Oke, mantap. Nah, kalau untuk pembahasan yang mengenai pembuatan seni-seni yang di Bumbahari Bambaru. Bang Baru, Pasar Tua, itu kan kalian kan, berarti itu memang sudah lumayan jelas. Mungkin buat teman-teman OTT Podcast ya, banyak kalian ini tidak tahu. Ya, banyak kalian ini tidak tahu siapa sih salah satu pembuatan itu taman apa ya? Wahana Bambaru. Wahana Bang Baru itu ya, yang Pasar ada Tua. di Pasar Tua. Nah ini dah salah satunya. Ya, dia sebagai ketua cosplay. Untuk sekarang saya sebagai ketua komunitas. Oke, untuk sementara ini sementara lama ya. Sementara lama. Dia menjadi seorang ketua komunitas cosplay yang bernama Plutonium. Komunitas Plutonium ya. Komunitas Plutonium. Plutonium. Ya. Oh begitu ya. Oke. Plutonium itu kepanjangannya Palu Tokusatsu and Anime United March. Bisa diulang? Palu Tokusatsu. Palu Tokusatsu. Tokusatsu And Anime and Anime United March. Keren. Bahasa Inggris. Kita Inggris dulu. Itu mantap. Adakah atau di mana saja event atau perlombaan yang pernah kalian ikuti? Kalau untuk event biasanya kita juga di Palu sendiri itu buat event. Buat event. Cuman untuk ikut lomba, saya pertama kali ikut lomba di luar kota itu di Makassar di tahun 2015. Oke. Itu pertama kali ikut lomba di luar luar kota Palu. Itu alhamdulillah di Makassar saya dapat juara 1. Oh, di Makassar dapat juara 1? Iya, juara 1 itu ini yang pakai ini. Mana nih? Yang mana? Ini, itu. Oh, yang ini. Iya. Ini waktu ikut lomba di Makassar juara 1 ini. Iya, juara 1. Itu kostum dari game Monster Hunter. Oh, game Monster Hunter. Iya. Kalau boleh tahu dari segi apanya sampai dinilai ini? Dari segi kerumitan kostumnya. Kerumitan kostum, terus dari penguasaan panggungnya, kan kita di atas panggung itu kayak seakan lawan monsternya gitu. Jadi kayak begitu ya. Oh iya. Kami solo sendiri. Itu solo. Lomba solo namanya. Jadi sendiri di atas, bukan tim. Itu lomba-lombanya kan ada beberapa kategori. Ini saya bagian armor pakai ini, terus senjatanya itu yang besar, yang bisa rubah gitu. Jadi alhamdulillah dapat juara 1. Itu jurinya dari Jakarta 2, Thailand 2. Iya. Jurinya dari luar negeri juga ada? Iya, ada di situ 2015 di Makassar. Itu memang para Ya, ahli. event besar. Keren. Kemudian saya ikut lagi 2016 di Palu. Jadi ada IO kayak buat event cosplay juga di Kota Palu itu 2016. Itu ikut juga alhamdulillah juara 1 juga lagi. Kemudian 2017 ke Makassar lagi itu juara 2. Dan tahun 2024 kemarin ikut ajang nasionalnya, itu namanya ICGP, Indonesia Cosplay Grand Prix. Itu acara tahunan Indonesia. Jadi acara tahun Indonesia. Ya, untuk mencari satu tim yang terbaik untuk mewakili Indonesia ke Jepang. Oh gitu ya? Iya, jadi kita ikut region yang di Kalimantan, di Balikpapan. Tahun 2024 kemarin itu kita dapat kategori best performance. Jadi belum rezekinya, jadi kita belum dapat menang. Itu dapat best performance. Nah, dapatnya best. Ya, best performance. Nah, alhamdulillah tahun ini ikut lagi, tapi yang di Samarinda, Kalimantan. Baru
berapa minggu kemarin baru pulang ini dari Samarinda, ikut di sana yang ICGP ini, alhamdulillah juara 1. Wis. Ya, champion. Champion. Ya. Wih, keren. Ini mau final lagi Surabaya. Mau final? Iya, finalnya di Surabaya. Oh, Kalau dulu finalnya di Jakarta, ini sekarang di finalnya di Surabaya. finalnya di Surabaya. Bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini, tahun ini. Tahun ini. Itu kalau menang, itu mewakili Indonesia ke Jepang. Seperti itu. Itu harus jadi bahan perhatian. Harusnya. Harus buat KB, buat buat pemerintah daerah, buat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid dengan Ibu Wakil Gubernur Ibu Ren ya. Ya mohon sangat, mereka adalah para seniman-seniman yang bukan bisa dikategorikan kaleng-kaleng sekarang. Yeah. Ya. Jadi mereka bisa terkategori pro player. Ya. Jadi mohon bahan pertimbangannya untuk menjadi bahan pertimbangan perhatian untuk ibu dan bapak sebagai gubernur atau dengan wali kota, Pak Hadianto ya. Yeah. Nah, artinya terima kasih kalau memang sudah dijadi bahan perhatian untuk mereka. Oke. Nah, Bung Pulih, ini teman-teman pegiatnya lebih ke kaum milenial Gen Z atau Gen Alpha? Untuk sekarang itu hampir semua gen ada. Semua gen ada? Semua gen ada. Ya. Begitu? Iya, dari tahun kelahiran 80-an sampai tahun sekarang itu hampir semua ada. Ekspresif sekali dan Hampir sangat semua. menjiwai. Keren. Bahkan kita di cosplay ini hampir semua kayak dokter ada, polisi ada, Oke. dari pekerja swasta ada, dari hampir semua kalangan pekerja ada, hampir semua. Nah, kalau misalkan itu termasuk keren, artinya luar biasa sekali itu. Oke, jadi buat Bung Pulih, Ya. saya rasa bukan mau bilang lucu tapi luar biasa. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke topik lain ya, saya coba ini saya mau tanya dulu yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini apa ini? Itu dari teman-teman Gorontalo. Oh, coba perlihatkan ke kamera ini. Ini sebenarnya hadiah aja sih kemarin. Bisa ke sorot ke kamera? Ini teman-teman dari Gorontalo, komunitas cosplay Gorontalo. Oh, komunitas cosplay Gorontalo ini. Dulu juga pernah itu 2016 saya sempat diundang di sana, jadi juri di sana. Iya. Aduh, bukan berarti sudah ketua, sudah bisa dipercayakan jadi juri juga. Kalau juri-juri lokal sering. Juri-juri lokal juga sering di Palu. Iya. Berarti memang kita tidak salah orang. Oke, terima kasih Bung Pulih sudah menjelaskan. Nah, tapi tunggu dulu, ini lagi apa ini? Bisa dijelaskan? Kalau ini kepala dari karakter anime Kaiju nomor 8. Apa itu Kaiju nomor 8? Anime. Anime juga. Iya, anime sekarang lah. Oh, anime sekarang. Mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin tahu ini. Oke. Kaiju ini dari game ini mungkin kalau orang tuanya mungkin masih tahu ini. Oh iya, ini pasti. Ranger Putih. Tidak pernah mati, maksudnya pernah ditahu ini. Abang pengennya tuh jadi Ranger merah pasti. Kalau saya sih Ranger merah ya apa? Bukan. Sama yang putih ini sudah Ini Tommy. Ini Tommy namanya, Tommy. Nah, kalau dari semua kegiatan yang pernah Anda geluti, ya, yang paling berkesan itu kalau dulu yang paling berkesan itu di Makassar itu yang juara 1 2015. Yang paling berkesan itu? Ya, dulu. Tapi untuk sekarang yang kemarin ini kita menang di Samarinda. Karena itu kan salah satu event terbesar itu menang pertama Indonesia. perdana Champion di Makassar. Iya, itu menang pertama di keluar kota. Nah, dulu kan. Nah, sekarang ini. Jadi kita kemarin itu cosplay lomba di Samarinda itu kan ICGP. Jadi itu event nasional, salah satu event bergengsi di Indonesia. Yang setiap tahunnya pasti ada. Nah, itu event bergengsi. Jadi untuk mendapatkan menang itu ya tidak mudah. Iya sih. Iya. Tidak gampang. Itu buat kostumnya sampai begadang-begadang, bangun pagi, sampai tidur pagi.
buat kostumnya itu. Nah, memang artinya memang lebih wibu. Bung Puli, Ya. kita fokus terhadap salah satu karakter anime yang yang memiliki banyak karakter itu adalah One Piece. Iya. Betul kan? Iya. Nah, selama Anda menjadi cosplayer, ya kan? Cosplay ya? Nah, pernahkah Anda membuat salah satu karakter di One Piece ini? Pernah dong. Saya kan fans fanatiknya One Piece. Walah. Kalau itu pernah. Jadi untuk karakter cosplay pertama kali One Piece itu saya cosplay sebagai MC-nya Luffy. Mau begitu ya? Luffy ya. Tapi kalau misalkan tunggu, sebelum masuk ke ini, berarti kita cuma bahas kalahkan Kizaru. Wah, ya kan? Wah, sedikit terang, Wah, ya. Karena kan kita mungkin apa ya, minggu depan ya? Iya. Masuk melawan Kizaru, Luffy melawan Kizaru. Iya. Memang karena ini momen-momen yang mungkin yang ditunggu-tunggu para penggemarnya One Piece, ya kan? Saya salah satunya, ya kan, penggemar One Piece juga tidak pernah ketinggalan, ya kan? Dan memang yang kita tunggu-tunggu kan Luffy yang sekarang kan beda dengan dulu, iya, beda. Ya kan? Dia mereka gampang saja lawan Kizaru. Kelamakan sudah ya. Nah, sekarang ini momen akan episode kedua, maksudnya season keduanya dia akan siap berhadapan dengan Kizaru, ya kan? Dengan ilmu atau kekuatannya memang yang tidak seperti dulu. Ya itu keren kan? Nah, memang banyak membuat kita ini penasaran. Banyak juga yang jengkel dengan namanya Kizaru. Betul tidak? Ya, benar-benar. Nah, menurut Anda lagi model-modelnya. Iya. Kayak kita mau injak. Oke. Nah, sekarang saya coba kita flashback lagi dulu ke karakter One Piece yang pernah Anda buat. Coba jelaskan. Abis Luffy, saya pernah buat juga Zoro. Zoro pernah itu saya buat. Dari karakter Zoro, kemudian karakter Lau, itu Trafalgar Lau. Ada juga pernah saya buat karakter, tapi bukan saya yang cosplay, teman. Itu Beppo. Jadi anak buahnya Lau. Oh begitu. Iya. Sekarang ada punya fisik. Masih ada kostumnya. Ada kostumnya ada. Maksudnya Lau juga ada. Lau juga. Maksudnya itu kostum gimana? Maksudnya kostum yang bisa dipakai atau bagaimana? Bisa dipakai. Oh, bisa dipakai manusia. Iya, bisa dipakai. Nanti sebenarnya saya pakai. Saya pakai dulu. Astaga. Oke, Bang Puli, kalau misalkan saya cuma flashback dulu, karena saya penasaran tadi kan mengenai tentang event cosplay lokal di Palu kan, seperti mau contohnya dalam event di mall, sekolah hingga skala regional, ya kan? Nah, dengan komunitas pemerintah dan media, betul? Iya. Nah, di sini kita kan di ruang ekspresi untuk anak muda Palu di tengah tantangan budaya lokal. Oke, nah saya coba masuk ke sini. Apakah cosplay bisa menjadi jalan karir di Palu? Ya, coba. Kalau menurut saya untuk di Palu sekarang itu agak susah sih sebenarnya. Oh begitu ya? Iya, masih agak susah. Masa sih? Ya, beda dengan kayak, atau mungkin kalau sudah ada link di luar, karena hampir semua teman-teman yang di luar pulau kota Palu ini, mereka itu kebanyakan ambil klien-klien dari luar negeri semua. Untuk menjual, kayak hasil mereka jual ke luar negeri karena lebih dihargai. Harganya lebih tinggi tuh dijual di luar negeri. Siapa suruh tinggal di Palu? Gitu. Karena orang luar kebanyakan mereka menghargai seni gitu. Karyanya kita. Ya, karya. Gitu. Oke, karena memang kita lebih monoton melihat ini sih. Karena mungkin saja kita masih tinggalnya di Kota Palu yang masih mungkin saja masih tergolong Kota Palu masih tergolong masih daerah terpencil. Mungkin itu yang mereka punya sudut pandang ya, tidak tahu lah. Nah, kayak begitu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau untuk jadi cosplay kayak bisnis untuk cosplay itu agak susah. Gitu. Kecuali sudah ada link teman-teman dari luar atau itu. Tapi memang Anda bergelut di dunia cosplay ini, memang Anda memang sudah permanenkan menjadi suatu bisnis Anda memang atau pekerjaan, atau memang ada pekerjaan lain? Untuk sekarang ya itu. Jadi
untuk sekarang ya bisa jadi sebagai pekerjaanku sekarang ya itu buat kostum sekarang, Baru buat properti, sampai sekarang. buat event-eventnya Ya. sampai sekarang. Sampai sekarang baru diperjualbelikan. Iya diperjualbelikan. Mas, sorry, sampai sekarang masih ada juga yang beli. Masih ada juga teman-teman saya untuk komis, kita bisa namanya commission itu. Jadi kita mau Apa itu? Maksudnya artinya bagaimana? commission itu jadi kayak memesan bikin senjata, bisa bukan senjata asli Ya. ya. Dari kayu. Contoh salah satu. Contohnya seperti ini. Nah, coba diperlihatkan. Hah? Apa itu? Sekitar betul-betulan tadi. Ini dari pipa ini kita buat. Oh, dari pipa ini? ya. Pipa dipipihkan sampai jadi pedang. Dari pipa, guys. Terus kita bikin dari tali-tali sepatu. Oh. Kemudian dicat. Seperti Itu pipa ini? Lembek semua. Oh, Tidak iya, tajam iya. dia. Jadi gitu. Zoro. Wah, Jadi kayak buat ini juga helm buat Santuri. Wah, keren. Santuri Hugi. Ini pedang dari Kimetsu no Yaiba. Hah? Pedang dari Kimetsu no Yaiba. Anime. Anime apa itu? Demon Slayer. Demon Slayer. Ya, pemburu demon. Oh, pemburu. Nah, kalau coba saya penasaran mau lihat yang lain itu. Nah, Bisa diperkenalkan dulu. ini juga Salah satunya. Nah, ini kalau ini apa ini? itu sama juga dari Demon Slayer juga. Gayanya Iya. Zoro. Weh, ini dibuat dari apa ini? Kalau Wah. ini persis sama dengan model bentuk pedangnya Zoro ini. Ada dia punya ini ya. Oh, ini buat dari apa ini? ini kayu ini. Ini dari kayu. Oh, dari kayu saja ini. Oh, ya. Keren, guys. Ya, keren, guys. Oke. Mantap. Kalau ini yang pedang ninja. Ini yang kita pakai lalu tahun lalu yang ikut lombanya lalu. Oh, ini ikut lomba ini. Ini pipa kita lapis kulit. Jadi kelihatan besi menyala gitu. Oh, iya. Ini pipa semua, ini pipa. Oh, keren juga. Jadi kalau ditarik orang lihat, wih, besi betul pada muka. Iya. Keren. Ini dari terinspirasi dari apa? Ini game. Game. Ya, game namanya Shinobido. Game Shinobido. Ninja dia. Oh, ninja itu ya. Salah satu impian laki-laki menjadi ninja. Oh, begitu. Ninja assassin. Keren. Dia gamenya kayak Tenchu, kalau mungkin teman-teman pernah main juga. Kalau itu satu itu yang ungu ini ya nggak ada sih, cuma bikin aja. Oh, bikin aja. Tapi ini suatu kreasi. Dari kayu, semua kayu. Nah, kalau yang satu itu sama ini ini kita lalu buat project. Jadi kita buat kabaret untuk tampil di Hotel Santika. Oh, ini untuk tampil di Hotel Santika. Ya, ini semua itu dari kan kita ambil dari anime Kimetsu no Yaiba itu Demon Slayer. Jadi tampil di hotel pas perayaan tahun baru kemarin. Ya. Jadi kita dapat undangan untuk mengisi acaranya. Mantap ini. Itu berapa hari di Santika kemarin? 1 hari aja, pas tahun barunya itu, pas tahun baru. Pas tahun baru tuh ya? Oke. Ini keren juga ini pedang ini. Ya. Mantap ini. Wah, oke, Bung Pule. Nah, saya coba masuk ke ini. Jadi terima kasih. Sebelumnya masuk ke kedua topik penutup dari kita, ya. Sebelum saya masuk ke closing statement ya. Nah, kira-kira nih peran orang tua, sekolah dan masyarakat itu bagaimana? Kalau dari orang tua sendiri dulu, selama itu positif, ya silahkan gitu. Daripada kan, daripada misalnya kan untuk ya tidak semua lah anak-anak muda sekarang. Kebanyakan juga kan anak-anak muda daripada mereka hirup lem lah, narkoboy lah, apalah gitu. Naik ke hal yang positif kan. Selama itu positif ya, jadi orang tua memberikan dukungan. Oke. Memberikan dukungannya. Iya. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke, memang orang tua yang mantap lah, berarti tergolong orang tua gaul. Iya. Hobi kan ini kan dari hobi bisa menjadi bisnis, bisa menjadi ya sebuah penghasilan. Nah, ini saya coba perlihatkan sedikit. Ada
pertanyaan dari teman-teman ya yang datang ya. Saya coba ini bantu tanyakan ke Bung Puli ya. Ini tentang sabar ya, sabar ya. Oh, kayaknya ketinggalan di handphone yang satu. Oke. Itu kalau tidak salah memang pertanyaannya itu dari Nico Robin. Nah, tapi kalau di Sang independent woman. itu dia coba bisa bilang. Betul. Kayaknya Anda ini punya indra kenal. Tanpa saya Pasti bilang Nico Robin ya itu. Siapa yang tidak tahu Nico Robin kalau orang nonton? Boleh ceritakan sedikit bagaimana? Ya, kalau menurut saya Nico Robin, Isinya dong. nah, Nico Robin itu kan sebenarnya itu hal pemerintah yang ingin dilenyapkan kan. Kalau di cerita One Piece. Karena dia kan tergolong anak seperti apa, anak iblis begitu. Karena sebenarnya bukan anak iblisnya. Dia disebut anak iblis karena dia mengetahui dia rahasia apa? Rahasia pemerintah atau rahasia pemerintah atau rahasia dunia. Ya, betul. Gitu. Karena kan dia bisa membaca poneglyph dan tidak semua orang bisa membaca poneglyph kan. Oh iya, sepakat. Nah, karena bukannya dia tinggal salah satunya yang tinggal hadir. Yang masih hidup ya. Iya, yang bisa membaca poneglyph. Poneglyph ya. Nah, ya. Ada pertanyaan dari yang datang dari teman-teman saya. Kebetulan Anda kan sebagai seorang anime, ya kan? Nah, mengenai tentang salah satu karakter di One Piece, Nico Robin. Nico Robin, aduh. Sang independent woman. Ya, itu dia. Kalian bisa tahu. Nah, boleh coba Anda jelaskan sedikit tentang Nico Robin. Kalau Nico Robin sendiri itu kan dia dicari-cari pemerintah. Kan karena ingin dibunuh kan. Karena dia mengetahui atau bisa membaca poneglyph. Ya, oke, poneglyph. Ya, kan? Poneglyph ini kan salah satu sebuah misteri lah terbesar di One Piece. Betul, sepakat. Kenapa pemerintah takut ya karena itu takut mungkin terbongkar rahasia bisa dibaca. Ya, sampai kan dulu kan ada namanya dunia kekosongan kan. Dunia kekosongan, betul. Sampailah di mana itu poneglyph dibuat. Nah, mungkin pemerintah dunia One Piece lah takut sampai si Nico Robin ini pengen dibunuh karena itu mungkin ada rahasia terbesar lah tersembunyi di situ. Iya, betul juga. Makanya kita itu sampai sekarang pun tidak ada yang tahu kapan tamatnya One Piece. Nah, benar. Ya kan? Dan juga kenapa saya suka One Piece ya karena itu di One Piece itu hampir semua. Jadi menurut saya One Piece itu kenapa saya suka One Piece ya itu karena hampir semua politik di situ ada, iya kan? Kayak perbudakan dari macam-macam lah, semua kejahatan di muka bumi hampir semua ada di situ. Iya sih, memang. Semua rahasia besar semua ada semua di situ. Oke. Nah, kayaknya sudah sejam ini ya kita podcast. Nah, saya coba ingin tanya ini closing statement dari saya buat Anda, Bung Puli, ya. Mimpi besar Anda, ya. Palu punya event cosplay tahunan berskala nasional. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya, ya itu sebenarnya dari impian kita komunitas cosplay dari tahun-tahun dulu. Dari tahun-tahun dulu. Maunya kita atau mauku juga itu kita bisa membuat event besar lah skala nasional seperti ICGP atau bisa juga ICL. Sekarang ada ICL Geek-Off itu kalau menang ke Korea. Jadi ada dua. Jadi sekarang ada dua ini. Satu ke Jepang, satu Korea. Ada dua? Iya, sekarang. Jepang dengan Korea? Iya, untuk tahun-tahun ini sekarang ada ke Jepang, ada ke Korea. Luar biasa, dan luar biasa. Ada setiap tahun itu pasti ada. Setiap tahun ada? Setiap tahun ada. Untuk mencari tim-tim yang berbakat di setiap daerah. Jadi setiap daerah itu membuat regionnya. Seperti Kalimantan, Jawa, Bandung, Bali, Sumatera. Itu mereka buat semua itu event berskala nasional semua. Nah, mauku itu kita dari Kota Palu bisa juga buat gitu. Sekarang apa dalam perasaan atau dalam benak Anda untuk pemerintah daerah Kota Palu? Silakan sampaikan
ke para Ya, jadi untuk saya pribadi dan semua teman-teman juga mohon kepada pemerintah lah, semua pemerintah mungkin bisa kita dilirik lah, dibantu juga, karena kita kan pemuda juga lebih ke kreativitas kan daripada kita berbuat hal yang negatif. Ini selama positif ya, jadi kita kita itu dibantu gitu, seperti itu. Jadi ya semoga kayak pemuda-pemuda Kota Palu juga bisa semakin berkembang lah. Amin. Iya, seperti itu. Dan lebih lagi diperhatikan. Ya, lebih diperhatikan lagi biar anak-anak muda yang tersesat bisa kembali ke jalan yang lurus. Nah, oke, Bung Puli. Kita akan menutup podcast kita di hari ini. Ya. Dan sebagai saya punya pribadi, terima kasih Bung Puli sudah sekali lagi ya, terima kasih sudah berbincang-bincang ya, meluangkan waktu ngobrol ya dengan kami dari OTT Podcast ya di Kota Palu. Dan ini ya, dari memang awal hingga akhir memang kita tidak bisa menganggap remeh segala sesuatu. Ya kan? Karena memang kita sebagai manusia hanya lebih melihat spesifiknya casing dari luar. Ya kan? Tidak kurang ya, saya tidak bilang semua, tapi kurang melihat dari sisi dalam. Ya kan? Nah, memang itulah sebuah bisa menjadi sebuah memang harus manfaat untuk pemerintah. Ya. Memang itu harus, dan itu harus. Yeah. Nah, supaya tidak menjadi hanya di situ-situ saja. Karena perjuangan kalian itu bisa di apa ya, harus bisa diperjuangkan. Iya. Iya dong. Oke. Oke guys, itu dia buat kalian dan obrolan kita tentang dunia cosplay dari Palu untuk Indonesia yang kita cintai ini guys. Nah, ternyata di balik topeng karakter ada semangat kreatif yang luar biasa. Buat kalian teman-teman OTT Podcast ya, maupun di mana saja berada, bila kalian yang mungkin masih ragu-ragu memulai cosplay, ingat semua cosplayer hebat juga mulai dari hobi kecil yang dirawat terus menerus. Nah, ya kan? Nah, cosplay juga bukan soal tampil keren, ini juga soal identitas, ekspresi, dan kadang soal rezeki juga. Oke? Nah, buat teman-teman OTT Podcast, terima kasih buat kalian kalau sudah mendengarkan kami dari awal hingga akhir perbincangan kita mengenai tentang temanya cosplay anime di Kota Palu ya. Jangan lupa dibagikan di sosial media kalian bila podcast kami ini bermanfaat, ya kan? Nah, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu untuk narasumber yang tidak kalah seru juga dengan yang sekarang. Oke, see you next time and bye-bye.